Jadi kalau misalkan kita sholat apa cuman pakai sarung lipat itu juga lipat sebagian itu nggak pakai atasannya tuh kalau secara fikih sah. Nah, secara fikih ya. Secara fikih sah. Itu makan kalau secara kita ngelihat di pandangan masyarakat ya masa ada orang sholat ya, kayak gitu. Ya sopan apa enggak itu. Biar masyarakat tuh juga tahu dan oh ternyata tuh emang Islam itu nggak cuma apa ya secara bahasa Arab terus secara bahasa Arab maksudnya ketika udah di dalam bahasa Indonesia pun ternyata itu ada ininya ada kaitan dengan bahasa Arab dan ada kaitannya dengan istilah-istilah tadi kayak misalnya khofiyah rasa takut. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Antum dari mana? Wah, tadi habis imam di masjid kota sebelah sih, makanya jaketan nih. Jauh berarti ya. Berarti motoran dong antum? Iya, motoran tadi. Masya Allah. Emang imam muda kita ini, Masya Allah. Iya sih. Mungkin mereka berprasangka kalau masih muda tuh nggak perlu jemputan. Wah, ya harus dong. Ya seperti itulah berjuang. Benar banget. Jaketan, tapi kayaknya jaketnya ada baru ngeliatin. Antum baru beli apa? Nggak baru beli sih, jarang pakai aja. Soalnya ini jaket aneh, jaket yang paling apa ya? Berkesan buat aneh. Oh, berkesan. Berkesan karena ekspensif, mahal atau karena ada momen gitu? Bukan, ini ada cerita di balik jaket ini. Oh, apa tuh ceritanya? Sebenarnya jaket ini tuh pemberian dari siapa? Orang tua saya. Oh, pemberian dari orang tua saya waktu saya ulang tahun yang ke-19. Makanya itu setiap kali inget masih muda terus, 19 tahun terus. Gitu jadi ya. Oh, pantas. Berarti makanya cuma ya momen-momen tertentu aja berarti nggak setiap hari. Pantas. Biasanya kan abu-abu itu kalau nggak salah yang dipakai, yang hitam gitu. Makanya ini rada sanksi kayak kok baru apa? Ya lumayan berarti harganya. Kurang tahu sih, tapi kalau kurang tahu. Tapi kalau kelihatan looknya tuh kayak ya lumayan lah untuk harga-harga jaket yang lumayan agak mahal tapi untuk kenyamanan sih oke. Nyaman. Enak dipakai itu. Enak. Kalau pas naik motor juga angin tuh nggak kami masuk ke dalam. Oh, berarti apa? Istilahnya tuh windbreaker ya? Jadi nggak perlu pakai yang apa itu rompi tambahan. Oh iya. Biasanya kalau rompi untuk biar nggak masuk angin gitu biar nggak nabrak angin motor ya. Indah. Bisa. Berapa kilo tadi antum dari sini ke masjid? Aneh kan imam tarawih ya. Aneh berangkat tuh habis buka langsung mungkin setengah jaman lah. Oh dari oke. Jadi lumayan lah ya. Motoran malam lagi. Iya, kondisi malam kondisi habis buka. Masya Allah. Itu buka juga belum turun itu masih ini. Masya Allah, emang imam kita yang satu luar biasa. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong soal jaket nih ya, mungkin ada sedikit lah, ada yang mau ditanyain ya. Mungkin ya untuk bisa jawab sebenarnya. Ini kan jaket yang kita pakai kan. Ya sebenarnya kalau untuk pakaian itu seperti apa sih kalau menurut antum ya? Pakaian yang enggak cuma jaket lah, apa pakaian baju ataupun baju koko, batik dan lainnya, intinya pakaian kalau menurut antum gitu pakaian. Oh ya, sebenarnya kalau masalah jaket ini kan sebenarnya kalau kita pakai sehari-hari kan nggak mungkin. Nggak mungkin karena ya kondisional lah ya. Kondisional kok mau keluar atau ke gunung mungkin. Iya benar-benar ini mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip jaket gunung ya. Mirip-mirip. Tapi kalau masalah pakaian itu kan kalau dalam kita percaya Islam itulah dalam Islam kan yang penting nutup aurat. Oh iya benar. Itu apa ya istilahnya itu anunya patokan paling utama nutup aurat. Nah, itu laki-laki perempuan. Bare minimum pakaian itu ya nutup aurat gitu. Tapi kan kalau di ayat kalau nggak salah di surat Al-A'raf itu ayat yang ke-26 itu kan ya ayyuhalladzina amanu qad anzalna ilaikum libasa yuwari sawatikum ada warisha dan sebagai perhiasan buat kalian. Menutupi aurat juga tapi juga perhiasan bagian. Nah, mungkin jaket ini termasuk yang kedua tadi.
perhiasan bagi kalian tuh kan. Tapi kalau kita nih sebagai saya yang agak kurus gini kan, naik motor kenceng, Iya sih benar. bisa jadi mental ke belakang. Nah, jaket ini mungkin bisa dipelindung juga, bisa kelihatan keren pas naik motor aja sih. Tapi kalau masalah pakaian kayak gimana, patokan utama ya menutup aurat tadi gitu. Jadi ayatnya berarti ya Bani Adama qad anzalna Oh iya alaikum sih. libasa yuwari sawatikum risya. Iya, Bani Adam. Ya Bani Adam. Tadi salah, bukan ya Allah dan Aman. Agak sanksi mungkin antum karena capek kali ya. Tapi tadi Imam aman kan? Imam tadi imam itu cuman baca satu surat. Oh. Tapi agak panjang satu surat itu bagi-bagilah gitu. Antum yang klub 11 apa klub 23? Sesuai apa ya? Sesuai porsi tempatnya lah. Oh, kalau berarti tempat yang Imam tadi itu 11. Oh, 11. Oh, berarti antum VI makan bisa menyesuaikan dong. Misalkan gitu. di hadzal masjid 11, tapi di masjid akhar itu 23 gitu. Oh, bisa nyesuaiin. Kalaupun di sana ada kunut, ya kita ikut kunut. Ikut kunut gitu. Masya Allah. Emang harusnya gini sih. Jadi ya antum jadi imam kan nggak bikin kegaduhan nih masyarakat. Ya, benar. Menarik tadi tuh yang aneh bisa garis bawahi ya. Libasut taqwa. Nih libasut taqwa. Kan ada dua kata tuh. Satu libas, pakaian kan. Satu lagi taqwa. Ini definisi atau pengertian ini kira-kira menurut antum pakaian itu apa, takwa itu apa, dan pakaian takwa itu apa gitu? Oh ya, libasut takwa ya. Libasut takwa itu bisa diartikan kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Oh, tafsir Ibnu Katsir ya. Imam Qatadah, Mufassir kan udah banyak di situ. Dia jelaskan. Imam Qatadah salah satunya itu bilang kalau libasut takwa itu iman. Oh, itu iman. Oh, berarti Imam Qatadah bilang libasut takwa itu iman gitu. Iya, iman. Terus tapi Imam Mufassir selanjutnya bilang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu bilang libasut taqwa itu amal soleh. Libasut taqwa amal soleh. Amal soleh. Jadi antara Mufassir dan Mufassir lain itu kayak ada keterkaitan itu loh. Kan kalau kita cuma punya iman tanpa amal soleh, ya percuma kan. Begitupun sebaliknya gitu. Benar. Nah, jadi secara pengertian Mufassir tadi tuh libasut taqwa itu perangkat iman dan amal soleh gitu. Itu secara apa ya? Mungkin secara bukan dohirilah zat apa ya? Bukan secara fisik pakaian bentuknya seperti apa itu, jenisnya seperti apa itu. Berarti lebih ke dalam ya? Lebih ke dalam. Libasut taqwa itu berarti dalam, bukan kayak misal jubah atau apa gitu. Berarti libasut taqwa itu lebih kepada dalamnya manusia gitu. Secara pengertian oleh Mufassir tadi. Menurut Imam Qatadah tadi, itu yang iman tadi ya. Terus yang kedua Ibnu Abbas tadi kalau radhiyallahu anhu berarti amal soleh. Amal soleh. Oh iya benar. Karena emang iman sama amal soleh ya sangat berkaitan kan. Terus kalau libas takwa menurut apa pengertian secara fisiknya, bentuknya itu ya yang paling penting menutup aurat. Nah, menutup aurat itu kayak gimana? Menutup aurat itu kan pasti antara kaum laki-laki dan perempuan beda batasannya juga itu. Benar beda. Ada tuh sebagian penting menutup aurat tapi ketat. Kan ketutup aurat tapi ketat, kelihatan dari luar, nonjol gitu. Itu apakah boleh apa tidak itu kan? Itu dari pembahasannya di fikih banyak turunannya itu. Iya benar. Kita juga belajar juga ya tentang fikih pakaian, bagaimana cara kita berpakaian. Oke. Terus kalau untuk masalah pakaian takwa, terlebih lagi hal-hal yang kita kita garis bawahi kalau pakaian takwa itu tadi menyelaraskan antara iman dan amal soleh gitu. Nah, di momentum Ramadan ini kita kan mungkin udah jalan berapa Ramadan ini kan? Iya benar. Ada kan di Ramadan kan pasti kita ya beramal soleh mesti meningkat insya Allah. Harus meningkat. Quran meningkat ya, sholat meningkat insya Allah itu kan. Harus itu. Nah, di ayat Quran juga bilang, ini penjelasan ini saya ambil masalah masalah pengertian takwa dari Profesor Quraish Shihab. Mesti familiar kan? Familiar ini beliau termasuk sepengetahuan ya. Beliau termasuk mufassir yang mufassir Indonesia lah. Ya, termasuk yang mufassir yang hidup di Indonesia sampai tahun abad ini masih
terus juga sering kolaborasi sama beberapa kiai itu masih juga Iya. Gus Bah ya kan, Gus seperti kita Bah tahu. itu. Yang yang sangat alim ya, kita tahu keilmuannya beliau berdua sangat luar biasa. Iya sih benar. Tahu. Nama Menurut aslinya itu kata apa beliau sih? Al-Misbah kalau nggak salah. Benar Al-Misbah. Benar. Iya, kata beliau beliau ngutip satu ayat tapi bukan tentang libas taqwa. Ayatnya gini. Wala takunu kalladzina qadat ghazla. Kayak gitulah, kurang mungkin ayat itu. Intinya, jangan kamu menjadi seperti perempuan yang sedang mintal tenunan. Yang di surat An-Nur itu ya? Bukan, di An-Nahl kalau nggak salah. An-Nahl. Oh iya benar, An-Nahl. Itu terus pas sudah dipintal dengan kuat, dibuka lagi. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Nah, itu mungkin ayatnya. Itu. Nah, jangan jadi seperti perempuan tadi itu. Maksudnya apa? Kan kita udah berjalan mungkin pertengahan Ramadan atau nanti sampai akhir Ramadan itu kan. Kan kita itu dalam tanda kutip memintal, menenun pakaian takwa berupa iman dan amal soleh. Pengertian tadi. Nah, kita jika sholat, juga puasa, baca Quran kita tambah gitu kan. Jangan sampai kita uraikan lagi pintalan tadi, pakaian takwa tadi dengan melakukan hal-hal yang sebaliknya gitu. Jadi untayan tali ikat tadi berarti karena melakukan hal yang sebaliknya bisa jadi ya kayak kebuka lagi nggak sih? Terurai lagi. Oke. Ini menarik ya pemisalannya nggak tadi ya, pintalan atau untayan perempuan yang memintal benang itu diibaratkan dengan iman dan amal soleh ya kan. Terus ketika melakukan hal yang sebaliknya itu tercerai-berai seperti pintalan tali tadi itu terlepas semua gitu. Terlepas semua gitu. Gitu. Jadi menurut Prof Quraisyab. Oke. Berarti ini oke. Terus tadi ya antum udah jelasin tentang pakaian takwa, terus juga menurut Mufasir tadi juga, yang menurut Imam Qatadah tadi yang iman tadi ya, terus Ibnu Abbas itu amal soleh dan saling melengkapi keduanya. Terus ada nggak sih sebenarnya tuntunan dari agama kita ini? Kita tahu kan agama kita ini sempurna ya kan? Iya. Maksudnya tadi kan seperti yang antum bilang, tujuan berpakaian itu untuk menutup aurat. Ini saya juga teringat di salah satu kitab ya, kitab Imam Ghazali yang ya kita mutolaah bareng ya, yang Bidayatul Hidayah. Itu ana pernah baca di situ kalau salah satu tibab istiqol minan naum, itu salah satunya ketika kita sudah bangun dari tidur untuk mau pakai pakaian itu niatin untuk menutup aurat dan juga untuk menjalankan perintah Allah. Nah itu kan tadi niat utamanya itu ya, untuk menutup aurat dan juga menjalankan perintah Allah. Nah secara fisik tadi kan kalau menutup aurat kita pakai sarung dari atas sampai bawah itu menutup aurat. Cuma kan menurut ya penglihatan kita manusia, loh kok ada orang kayak gini. Nah itu bare minimumnya lah atau standarnya yang menutup aurat itu sesuai tuntunan agama itu gimana? Kita pasti udah belajar lah kita. Kalau laki-laki secara madzhab Syafi'i mungkin itu kan kalau laki-laki batas auratnya itu kan dari antara pusar sama lutut. Itu. Jadi kalau misalkan kita sholat cuman pakai sarung lipat itu juga. Lipat sebagian itu nggak pakai atasannya tuh kalau secara fikih sah. Secara fikih ya. Secara fikih sah. Itu makan kalau secara kita ngelihat di pandangan masyarakat, ya masa ada orang sholat kayak gitu. Ya sopan apa enggak itu. Ya kan nggak mungkin juga kita ke masjid lagi sholat Jumat tiba-tiba pakai sarung cuma nutup pusar sama lutut, tiba-tiba duduk depan khotib lagi khutbah. Ya kan ini juga nggak etis lah ya. Kalau secara kultur masyarakat Indonesia lah kita ambil, pakaian takwa itu kan pasti koko. Bisa dibilang. Terus yang bawahnya sarungan. Terus pakai kopiah apa peci sih biasanya? Kalau saya tahu yang pernah saya tahu kalau yang ini modelnya kopiah. Kopiah atau songkok lah, songkok nasional. Iya. Nah, jadi ini udah jadi sebenarnya identitas. Bukan hanya identitas Muslim tapi identitas orang Indonesia. Kan ya, rumpun-rumpun Melayu lah gitu. Lebih khususnya ya sebenarnya orang Muslim, cuma sekarang karena udah banyak yang mungkin ada sedikit pergeseran makna pemahaman aneh. Jadi kayak misal kemarin Rafael Strike, terus Jay Itzes itu pas mau jadi
naturalisasi kan itu pas Iya, disumpah kan pakai songkok. pakai songkok Ya ya. pas ternyata ya dilihat ya mohon maaf ternyata bukan agama Islam. Jadi ya kalau menurut aneh songkok bukan simbol agama Islam aja tapi udah jadi nasional. Cuma emang utamanya ya kan utamanya ya agama Islam ya. Islam yang pakai itu. Songkok nasional. Kalau yang peci itu yang bulat nggak sih, yang bulat-bulat yang macem-macem yang kain itu ya? Iya, yang kain lebih ke kain justru ada yang peci rajut. Peci rajut. Oh, ya. Biasanya oleh-oleh haji itu loh, yang putih yang karet itu kan. Nah, yang 15 ribuan itu biasanya itu yang mereknya mercon apa mercan gitu. Itu kan kalau di Arab biasanya cuma pakai atasan pertama itu dibulat lagi dengan sorban. Pakai atau imamah lah ya. Oh iya, dibulat lagi sama imamah itu. Nah itu. Nah kalau secara kultur di Indonesia kan mungkin pakai tangan cukup seperti udah cukup dan kelihatan pakai takwa itu kan. Nah di daerah lain mungkin beda. Ya di Arab kan jubah, sorban itu. Di tempat lain mungkin beda. Nah kalau saya pernah dengar ceramah dari siapa itulah. Ternyata koko itu berasal dari bahasa Arab, kata koko. Oh, ini menarik ya. Aneh bertahun. Kopiah tadi juga berasal dari bahasa Arab. Sarungan pun begitu. Oh gitu. Sarungan. Ini. Kalau kita kan dari atas. Dari atas. Diurutin dulu dari atas. Kopiah itu seakar dengan kata khopiah. Oh, takut. Nah, takut. Gitu. Oke. Dan koko itu berasal dari ya seakar di kata takwa tadi. Takwa. Oh iya. Menarik. Dan sarungan itu seakar kata beliau ya, saya menyampaikan ulang itu. Katanya berasal dari bukan berasal lah, seakar dengan kata syariat. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari atas semua itu, kalau kita udah pakai pakaian takwa itu harus tambah taat, tambah khusyuk, dan khusyuk taat kita tuh berjalan sesuai iringan syariat. Masya Allah. Ini jujur. Ini menarik banget buat Anda Randi, jadi ilmu baru banget Mas ya. Jazakallah khairan ya. Bener-bener nggak expect gitu kalau bahwasannya emang setiap yang ada di kehidupan kita pun walaupun dengan bahasa Indonesia ya, itu ternyata ketika kita ya mungkin kalau sekilas kayak otak-atik gadok tapi masuk gitu loh. Otak-atik gadok tapi masuk dan memang seharusnya udah seyogianya emang kayak gitu ya ketika kita pakai kopiah terus juga pakai baju koko dan juga sarung. Ya sudah semestinya kita menunjukkan apa ya rasa tunduk sama Allah ya takut kan nggak mungkin ketika orang pakai kopiah tapi malah maksiat malah minum-minuman atau malah main kartu kan nggak mungkin nggak patut gitu. Kita kan jarang temuan juga orang yang pakai sarungan pakai koko pakai peci ke tempat-tempat yang nggak semestinya gitu. Iya jarang sih bahkan mungkin bisa dibilang sangat amat tidak mungkin lah ya karena ya udah ketahuan gitu loh. Sama mungkin kalau oknum 1-2 ada kali. Sama kita yang nggak tahu. Allah alam. Tapi ya sebagai ya seorang yang beriman, seorang muslim kita ya ketika udah memakai pakaian yang kayak tadi ya dari mulai kopiah, rapi, terus koko, sarung, apalagi wangi ya kan. Sudah seharusnya apa ya kita bisa ngukur diri lah. Oh jadi secara nggak langsung dari pakaian tadi itu juga bisa mencegah kita untuk berbuat dosa berarti. Iya kalau kita tahu maknanya. Oh iya sih benar-benar. Ini benar ini. Mungkin antum nanti tak undang di masjid dekat rumah ya. Antum bener, antum nanti kan biasanya masjid dekat rumah. Aneh tuh ada ini apa? Ultum sebelum taraweh. Kebetulan masjid dekat rumah ininya klub 23. Oh, klub 23. Ya, taraweh 20 3 witir. Nah, antum nanti sebelum taraweh sampaikan itu. Ini menarik banget. Pokoknya tinggal antum bungkus dengan yang kemasyarakatan lah dengan bahasa yang amat sederhana dan biar masyarakat tuh juga tahu dan ternyata tuh emang Islam itu nggak cuma apa ya secara bahasa Arab terus secara bahasa Arab maksudnya ketika udah di dalam bahasa Indonesia pun ternyata itu ada ininya ada kaitan dengan bahasa Arab dan ada kaitannya dengan istilah-istilah tadi kayak misalnya kopiah rasa takut terus koko tadi apa takwa terus juga sarung jadi syara'an kenapa mungkin karena orang Indonesia huruf ain susah ya. Saringan ya. Saringan jadi sarung. Itulah. Masya Allah keren banget. Jujur keren banget. Oke ya tadi aneh review sedikit tadi ya. Yang pertama itu libasut takwa ya. Terus menurut Imam Qatadah ada itu adalah iman. Terus yang menurut Ibnu Abbas itu
amal soleh soleh. dan harus ada keduanya, karena iman tanpa amal soleh pun ya nggak ada gunanya, nggak ada artinya, dan Nggak ada artinya. amal soleh tanpa iman juga nggak ada ininya, Hmm. nggak ada. Oke, terus kira-kira menurut antum ini kan zaman sekarang banyak pakaian macam-macam nih. Iya, iya. Nah gitu, itu menurut pandangan antum gimana? Ya, sebenarnya kalau masalah model-model lah, ini kaitannya kan model ya. Mm-mm. Model-model pakaian itu kalau kita merujuk pada standar awal, yuwari sawatikum, yang bisa menutupi aurat kalian, gitu ya. Dan bisa menjadi perhiasan, kalau dilihat jadi indah, itu. Oke. Itu kita bisa milih apapun pakaian itu. Yang terpenting kita tahu kondisinya. Kalau kita mau kemana, pakaian cocok di tempat itu apa? Kita mau kemana, pakaian cocok di tempat itu apa? Tapi satu syaratnya, yuwari sawatikum barisa. Bisa kita menutup aurat kita. Gitu. Oke, intinya itu ya. Anak lebih ke gitu sih. Oh, lebih gitu. Berarti apapun pakaiannya, yang penting tadi tujuannya yuwari sawatikum barisa tadi ya. Dan sesuai konteks tempat, keadaan tempat. Konteks tempat. Oke. Nggak mungkin kita ke apa? Misal ke pasar pakai sarung atau apa, walaupun sebenarnya sah-sah aja ya, cuma kan kayaknya kurang ini juga lah. Gitu aja sih. Oh gitu. Sekarang gimana kalau kita, ini ada kartu nih, kita main kartu. Oke, boleh. Oke. Ini bukan main kartu yang apa-apa nih. Oh iya. Iya, kan sama Ramadan main kartu. Ya di luar Ramadan juga nggak boleh main kartu. Ini games saja lah, biar obrolan kita makin asik. Siap. Mau Ani dulu apa antum dulu? Ani kan dari tadi udah jalan jauh. Oh iya. Mohon maaf. Siap Pak Imam, makan saya dulu ya. Berarti Ane yang baca, antum yang jawab, atau antum yang ambil, antum yang baca, Ane yang jawab? Kayaknya Ane aja yang baca, antum yang jawab. Oke. Ini tak tinggal mendengarkan sambil istirahat. Oh iya, capek nih lumayan. 3 kota sebelah tadi ya. Udah dimulai nih? Oh langsung. Oke. Satu kan, nggak double kan? Satu. Oh, iya. Satu. Gimana cara kamu tetap jadi orang baik, nggak gampang marah pas perut lagi lapar-laparnya dan energi lagi habis? Wah, itu bikin emosi bener. Kebetulan ya kita lagi ya puasa Ramadan, pasti ya pernah ya ngalamin hal kayak gitu, udah capek terus lemes tapi ya emosi. Pertama mungkin agak susah ya, tapi karena ya tujuan puasa kan lalakum tatakun ya kan, untuk takwa tadi kan, itu untuk menjadi pakaian kita kan. Terus apa ya mungkin Ane jadi inget nama Ane gitu, nama pemberian nama orang tua. Benar. Nama Ane kan Pak ihsan ya kan, maksudnya untuk biar selalu buat baik. Adapun ada orang yang nggak suka sama kita, bikin kita kesel, kita lagi puasa, udah kita ihsan aja, kita baik gitu sama orang lain gitu. Jadi ingat lagi sih siapa diri ini, namanya siapa, terus tujuan nama itu diberikan untuk apa. Jadi itu sih kayaknya untuk apa, bisa ngebentengin. Jadi puasa tuh bawaannya nggak marah, nggak emosi gitu. Walaupun kadang ada sedikit, tapi langsung ketekan karena tujuan puasa kamu tatakun pertama. Yang kedua ya nama saya gitu kan, saya baik. Maksudnya kita puasa jadi apa, orang yang nggak baik kan, nggak mungkin ada. Jadi antum ingat nama ya? Iya. Nama saya itu memberikan kebaikan. Maksud nama yang nggak mencerminkan, orang nggak mencerminkan nama kan, agak gimana gitu. Ane gantian ya? Oke, siap. Wih, keren juga nih. Apa hal yang paling mahal yang pernah kamu kasih ke orang lain di bulan ini? Padahal itu bukan barang atau uang. Hal yang paling mahal. Mahal dalam tanda kutip ya. Bukan barang, bukan uang. Bukan barang, bukan uang. Iya. Bukan barang, bukan uang itu apa ya? Dedikasi boleh nggak sih? Oh, itu mahal banget. Dedikasi. Wah, keren itu mahal banget. Dedikasi itu mahal banget. Dedikasi. Itu yang paling mahal aku berikan ke seseorang. Bukan seseorang. Dua orang terlebih. Ya, orang tua sendiri. Orang tua pastinya ya, orang tuanya. Saya berdedikasi dimanapun saya berada ini, di tempat saya berada, saya harus memberikan terbaik, dalam tanda kutip terbaik. Entah itu dari mungkin aku belajar dengan serius, atau aku jadi anak yang membanggakan mereka, gitu kan. Berbakti gitu. Nah, itu kan kalau nggak salah, harta yang paling mahal itu kan anak yang soleh. Oh, benar. Itu. Ada lagunya tuh. Gimana itu? Harta yang
paling berharga adalah keluarga. Benar. Mohon maaf agak males bukan penyanyi soalnya. Masya Allah. Wah, obrolan ini mantap banget tuh, berawal dari jaket padahal. Udah ada jaket ya? Pakaian. Masya Allah, mantap, keren banget. Udah ya, aneh sekarang ya? Aneh no? Oh iya, antum. Nah, ini. Aku ini kayak gimana ya? Kuis. Oh, kuis. Tebak-tebakan. Antum tebak nanti. Oke, siap. Tebak. Oke, boleh. Dengerin. Aku keluar tanpa disadari. Tak membatalkan, namun mengurangi arti. Kadang lewat lisan, kadang lewat jemari. Siapakah aku? Kadang lewat lisan, kadang lewat jemari. Gitu. Kadang lewat lisan, kadang apa? Apa ya? Jalan kebencian mungkin. Hampir. Bahasa spesifik dalam agama? Gibah. Nah. Top. Woi. Mantap. Gibah. Oh iya. Ya, gibah. Benar. Sekarang gibah itu emang tadi kata kuncinya tuh lewat lisan, kadang lewat jemari. Oh iya, benar. Sekarang itu kan nggak cuman lewat omongan, ketikan tuh udah nyakitin perasaan orang. Nah, benar gak sih? Padahal lisannya diem tapi jarinya nih jempolnya. Kok bisa aku diginiin, kok bisa kamu kayak gitu, kamu kayak gitu. Itu jempolnya jalan terus. Malah jadi sia-sia berarti puasa kita kalau gitu ya. Harusnya puasa itu bisa menahan kita dari semua itu ya. Idealnya kan gitu. Iya, berarti nggak cuma dari lisan, berarti semua anggota badan berarti ya. Dipaksa untuk tadi ayatnya kan la'alakum tatakun. Oh iya benar. Dipaksa untuk benar. Masya Allah. Tapi emang itu agak riskan ya di zaman ini karena eranya digitalisasi ya. Semua orang bisa ngomong, terus kadang juga bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Karena tadi itu. Benar sekali. Ya gampangnya dari HP tadi ya, dengan medsos. Sebenarnya ya baiknya banyak ya kan, cuma ya keburukannya juga ada. Berarti tinggal tergantung kitanya aja ya kan ya. Apalagi puasa, kalau bisa kalau tetap mau main HP ya dengerin kajian, dengerin podcast tentang yang Islami ya kan, terus atau ya bahas permasalahan agama atau yang lain. Jadi biar nambah pahala ya kan. Oke, sekarang gantian nih. Oke. Santan apa yang ditunggu pas bulan puasa? Santan apa yang ditunggu pas bulan puasa? Kolak. Ya nggak sih? Kan. Itu campuran. Oh, campuran. Dari kata santannya gitu. Santan. Ya kolak emang ada santannya, nggak salah sih. Benar. Santan. Nasi uduk juga ada santannya. Tapi bukan itu. Ya kolak termasuk ada santannya, tapi lebih secara umum lah. Itu terlalu spesifik itu. Apa ya itu ya? Santapan bukan? Nah, terus bener. Santapan bener? Iya, santapan buka puasa. Oh, santapan puasa. Ya kan pertanyaan nih. Santan apa yang ditunggu pas bulan puasa? Santapan buka puasa. Ya buka puasanya itu. Maksud kita santapan pas lagi sarapan kan nggak mungkin. Iya sih, benar. Oh ya, soalnya itu kan kalau nggak salah ada hadis tuh farhatani. Benar nggak sih? Benar. Dua hal yang bikin bahagia seorang muslim. Di saat dia berbuka, yang satunya di saat apa? Di saat nanti melihat robnya di akhirat. Benar. Ketika indah ilaika rabbih. Benar. Lisomi farhatan. Pertama ketika berbuka, satu lagi itu indah ilaika rabbih, ketika bertemu dengan Tuhan. Kadang nggak usah ini deh, yang ketika kita mau buka kan udah dok. Nah, itu aja udah. Allahu akbar, ternyata minum makanan bergizi. Nah, itu kadang suka ngomong itu tuh yang kayak gitu tuh. Ini mesti hati-hati kita sih. Takutnya kan ya dan masih 5 menit lagi tiba-tiba karena ada dengar beduk begitu kan, langsung Allahumma lakasumtu, langsung udah belum lah. Batal ya. Ini mesti ini karena ya bahaya juga ya kan. Emang kadang rawan juga sih jam-jam segitu ya. Benar. Ngeliat kurma, ngeliat kecoa udah kayak kurma ya kan, terus ngeliat spon itu udah kayak kue lapis gitu tuh. Itu Masya Allah. Wah, karena udah fokus udah menurun ya, tinggal. Tapi ketika kita makan kurma dan minum air putih itu langsung Allah. Ya padahal juga itu loh. Kenapa ya kalau kita puasa itu kan saking senengnya itu kan. Kita pergi kemana? Ngabuburit biasanya. Beli makanan banyak. Kalau itu dibeli itu saking untuk buka. Senengnya itu. Saking senengnya. Pas buka minum air putih kurma 2, 3 dah. Langsung kenyang. Nah, ini
mungkin ada sedikit itu kali ya. Gimana tuh? Ya itu kayak kehidupan dunia nggak sih? Kehidupan dunia. Ya ketika kita makan kurma terus minum air putih, ya itu kelezatan dunia cuma saat itu aja. Jadi singkat gitu dibanding akhirat yang mana kelezatan akhirat itu selama-lamanya kekal. Iya, benar sih. Benar. Jadi kan ketika tadi kita kayak lapar banget ya kan, haus, terus pas udah minum, udah makan, kita nggak pengen lagi tuh. Ya karena kita udah ngerasain kelezatan tadi dan itu sangat bentar kan. Bentar banget minum segelas sama kurma 3 butir paling. Itu udah kenyang banget. Dan ya kayak ya kehidupan dunia kita kayak gitu masih ya kan. Benar, di dunia paling ya umur umat Nabi kan cuma sekitar 60 sampai 70 kan. Iya, benar. Sitin sampai sabain sampai 60 sampai 70 itu dikonversi ke waktu akhirat cuma ya 1,5 jam. Sebentar banget ya. Itu pun belum dikurangi kalau melihat sekarang itu kan kalau misalkan umurnya berapa? Oh iya, ada kegiatannya macam-macam itu ya. Tidurnya itu tidur berapa jam per hari terus kerjanya terus ya Allah ibadahnya paling cuma berapa jam doang. Ini makanya ini di Ramadan ini kita maksimalin ya. Iya, berusaha. Kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita lagi tadi ya. Nggak cuma memperbagus ya kan. Memperbagus itu harus karena kan kita mau sholat jamaah, mau tarawih ya kan. Mau nanti Idul Fitri, mau menyambut Idul Fitri dengan pakaian yang bagus, yang rapi gitu. Walaupun nggak mesti baru ya kan. Baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Nggak ada pun nggak apa-apa. Masih ada baju tetangga. Enggak, baju yang lama. Kalau baju tetangga dipakai, tetangganya pakai apa nanti? Aduh. Iya. Jadi masih ada baju yang lama gitu. Jadi yang penting libasut takwa ya nggak cuma dari zahirnya aja ya tadi. Khufiyah, kokoh sama syar'an, tapi batinnya juga. Wah, Masya Allah. Ini kayaknya karena jaket ini jadi dapat banyak banget inspirasi nih. Gimana kalau antum sekarang ini kan mumpung baru habis tarawih nih. Takut tokonya tutup ya. Mending antum anterin Ani untuk Ani juga mau beli jaket kayak gini. Boleh. Siapa tahu juga ketularan inspirasi kayak tadi loh. Masya Allah antum. Boleh ya? Boleh. Sekarang ini? Oke, ayo. Oke. Ayo jalan. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.